Ajarkan bahagia dan saada hanya akan dirasakan oleh orang yang membela keyakinan, kebenaran, dan keadilan. Kemenangan dan kejayaan hakiki akan diberikan kepada para pejuang yang rela berkorban buat menahan penderitaan dan kepapaan. Tegaklah dengan keyakinan dan perjuangan, karena makna dan guna hidup terletak pada keyakinan dan perjuangan, dan perjuangan. Bahagia dan saada hanya akan dirasakan oleh orang yang membela keyakinan, kebenaran, dan keadilan. Program umum yang bersifat strategis, kajian analisa, memberikan pertimbangan pandangan yang bersifat strategis kepada pimpinan tertinggi lembaga serta memberikan pencerahan, pengetahuan keilmuan kepada seluruh anggota LSMGP dimanapun berada sesuai permintaan pimpinan lembaga tertinggi. Pasal 3, keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika ada kekeluhan di masa yang akan datang, maka akan ada perubahan kembali. Ditetapkan di Bandung 10 Desember 2020 ditandatangani. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang tidak hadir ntar kita menyusul. Dan itu dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa dan Penyayang menimba
B. Bahwa ruang lingkup majelis pertimbangan dalam rangka memberikan saran pertimbangan serta menguatkan terhadap keputusan-keputusan yang bersifat strategis dalam berbangsa dan bernegara sebagai wujud bela negara, mewujudkan tersiap program umum dan garis besar haluan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia secara keseluruhan. Mengingat yang lulus, yang masuk usia 300 lebih, yang lulus hanya 40 lebih ya, 48 ya. Ya 48 orang. Ini sudah menjadikan Pasus 01 dan dieliminir kembali ada sekitar 5 orang. Jadi itu tetap tercatat. Jadi kita akan mempunyai pasukan yang akan terlatih. Terima kasih, Pak Jenderal. Siap. Perguruan Pencaksilat Kesatria Pewaris Nuntansa sebagai Dewan Pembina, Dewan Pimpinan Pusat LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Pasal 2, Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat LSM memberikan saran, nasihat, serta pembinaan menguatkan struktur Dewan Pimpinan Pusat secara strategis tentang dan mewujudkan program umum yang bersifat strategis dan pandangan yang bersifat strategis pada struktur Dewan Pimpinan Pusat, lembaga LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, serta memberikan pencerahan, pengetahuan keilmuan sesuai profesi dan keahlian. Pasal 3, keputusan ini berlaku sejak tanggal KBI Jaring 12/2020 tentang pengangkatan Dewan Pembina DPP LSM KB. Brigjen TNI Angkatan Darat 95 Sigit Ahadi Saputro, MH MSI MDA, pelatih utama perguruan Pencaksilat Kesatria Pewaris Nusantara, dan merangka melengkapi Dewan Pembina sesuai dengan keahlian serta profesi yang dimiliki berdasarkan keputusan dengan rahmat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, menimbang A. Seterusnya B. Bahwa ruang lingkup Dewan Pembina dalam rangka memberikan saran nasihat. Nah, ini satu lagi izin baca. Pengangkatan Dewan Pembina DPP LSM GBI, kebetulan mohon izin Pak Jenderal, ini kebetulan Sekretaris Dewan Pembina yang ada di dalam akte ini Saudara Haji Hidat Mustari. Nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim al-fahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du, qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidaini hamalatahu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anis kulli wali walidaika ilayal masir. Wa qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanal ladina qutilu fis sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Sadaqallahul azim. Ingkang kinurmatan dan saya hormati para dewan pakar, ketua umum DNPI, orang-orang hebat yang berkumpul di sini semua, para kiai, wabil khusus kepada Sinuwun. Jadi kalau di Jawa memanggil raja itu Sinuwun. Sinuwun Rahadian atau Raden menjadi Rahadian atau Raditya. Rahadian Pak Suryo, Lukman. Rahadian Lukman Suryo Suryadi Sumardi Surya, yang saya hormati, wabil khusus Adinda Brigjen TNI Sigit. Kenapa? Karena begitu berbicara dengan masalah Sunan Gunung Jati, tolong itu buku saya itu tolong diambil di sini. Saya teringat Mas Sigit
Tetapi sebelumnya mari kita baca selawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Agung akhir zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tolong ditabur tapi nadanya agak pelan-pelan. Sholawat, ayo sholawat, Gusti Allah wae sholawat, sholawat, ayo sholawat sampai mati, tobatlah sebelum mati. Kenapa kita memperingati Kholnya Sunan Gunung Jati? Karena sholawat ini. Maka di Al-Quran yusoluna ala nabi. Kalau sholawat kita hatinya terharu. Kalau sholawat hati kita jadi dingin, tentrem. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran itu yukabiru, kemudian berteriak Allahu Akbar. Nggak ada. Yang diperintahkan itu yusoluna ala nabi, bukan yukabiruna ala nabi, bukan, tapi yusoluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Maka kalau kita merasa beriman, mari kita bersolawat. Bentuk solawat yang sesungguhnya bagaimana? Menghidupkan solawat yang sesungguhnya bagaimana? Ada marjeknya. Wa wasainal insana biwalidaini hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anis kurli wali walidaika ilayal masir. Ada tisu enggak? Saya nyuruh tisu. Kenapa ini marjeknya ayat saya bawakan begini? Karena yang kita kholi ini adalah keturunan ratu terbesar di tanah Jawa sekaligus di seluruh dunia. Mohon maaf ini kalau saya menjelaskan Sunan Gunung Jati saya mewek. Karena nanti keturunan saya Sunan Gunung Jati itu akan bersahabat dengan Sunan Giri. Sama-sama berdarah panglima, sama-sama berdarah pejuang. Sunan Gunung Jati itu harusnya menjadi raja karena dia putranya Raja Mesir. Oh ini.
tetapi dia menanamkan jiwa nasionalisme bahwa kelak anak cucunya akan menjadi bangsa yang besar yang kemudian diramu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dia pulang ke negeri ibunya, Kanjeng Ratu Roro Santang. Ini adalah adiknya Prabu Cakrabuana atau Kiang Santang. Prabu Kiang Santang adalah putra Prabu Siliwangi. Nah, pamannya namanya Munding Wangi kemudian menikah dengan Ratu Ayu Kencana Wungu dari Majapahit. Maka lahirlah Prabu Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada. Sengaja saya pisahkan supaya panjenengan tahu. Gajah Mada. Gajah itu adalah gelar kerajaan. Jadi ada Kebo Kenongo, Maeso Suro, kemudian ada Kudowaningpati, gelar-gelarnya itu. Ada Kebo Kanigoro yang menjadi pamannya Joko Tingkir, karena Joko Tingkir itu Sultan Hatiwijaya itu adalah putra dari Kebo Kenongo. Kebo Kenongo dan Kebo Kanigoro ini putra Pangeran Adiatma, Pangeran Adiatma ini putranya Raden Wijaya atau Brawijaya V. Brawijaya V ini langsung keturunan dari Raden Wijaya. Dari Majapahit, Raden Wijaya atau Kertarejasa, putra mantunya Prabu Kertarejasa, putranya Anusopat, putranya Tohjoyo putranya Ken Arok. Ken Arok ke atas adalah putranya Tunggul Ametung keturunan Prabu Erlangga dan Prabu Dharmawangsa dari kerajaan Dahulupan. Gajah Mada itu gelar keraton. Gajah itu gelar keraton, itu sema itu adalah fam atau marga Cina yang sudah beragama Islam. Da itu adalah Daud, maka sekretarisnya Chen Ho atau Mahe atau Mai, sema Mahe atau Chen Ho itu anaknya Haji Ma. Haji Ma itu Muhammad. Jadi sejak hijrah pertama Rasulullah mengutuslah Sa'ad bin Ma'abul Waqqas untuk mengislamkan kerajaan Cina melalui jalur sutra. Di antaranya ternyata di sana sudah banyak orang yang memeluk Islam. Di antaranya adalah bapak-bapaknya dari Mahe atau Chen Ho, Muhammad Siddiq yang memiliki sekretaris namanya Mahuan, Muhammad Ridwan. Untuk mengeratkan ini maka tidak bisa dipisahkan antara tanah Pasundan dan tanah Majapahit, tanah Sriwijaya dan Cina, nggak bisa dipisahkan. Karena apa? Nanti kelak putranya Nyai Mas Ratu Roro Santang ini yang bergelar Syarif Hidayatullah itu menikah dengan anaknya Kaisar Yunglung yang bernama Ma Ong Tin Nil. Jadi sema berarti Kaisar Yunglung sudah memeluk Islam. Ong itu adalah fam dari Cina, dari kerajaan, maka Ong atau Wang. Tin Liu digabung, Ma Ong Tin Liu setelah menjadi istrinya Kanjeng Sunan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, kemudian dirubah menjadi Syarifah Muda. Ini supaya kita tahu. Kenapa saya jelaskan begini? Karena sesungguhnya Sunan Gunung Jati adalah orang yang sangat mencintai ibunya. Sangat mencintai ibunya dan ibu pertiwinya, tanah kelahirannya yang bernama Nuswantara. Supaya dibedakan ini, rajanya, kepemerintahannya namanya Nusantara, itu geografinya. Tapi manusianya adalah Nuswantara. Nus adalah manusia,
swa mandiri, antar senantiasa berhubungan ra kepada Tuhan. Maka manusia Jawa adalah manusia yang mandiri, yang senantiasa berhubungan kepada Tuhan, sehingga mencapai tataran ibadah tidak hanya pada tataran syariat yang kulit-kulitnya saja, tetapi masuk ke daging dan darah, sel yang disebut jiwa, dan itu bagiannya adalah 95% yang merisi adalah jiwa, namanya sel. Yang kulitnya namanya otak, maka disebut ting atau main. Ini kawasan ibadah syariat. Kalau sudah sel itu kawasan ibadah hakikat, dan menukik ke dalam bentuk as-sholatu mirajulil mu'minin yang disebut dengan ibadah ma'rifat. Orang Jawa sudah tahu. Maka orang yang memiliki pengertian tentang ketuhanan sedemikian tinggi ini lalu dikatakan Jawa. Jadi Jawa itu bukan suku. Jawa itu predikat bagi bangsa yang ada di daerah Asia Tenggara ini yang dulu bernama tanah Sindu, bukan Hindu. Kenapa disebut tanah Hindu? Karena Ibnu Battuta datang ke tanah Hindu, sudah dijajah oleh Belanda, disebut tanah Hindia Belanda, maka dikatakan jadi Hindu. Yang betul Sindu, jadi tanah Nuswantara dulu meliputi Australia yang bernama Australia, India dan Cina, serta tanah Asia Tenggara yang dulu disebut dengan Atlantis, benua Atlantis. Ini tanah Lemuria, ini tanah Jawa. Karena Jawa kemudian di dalam antropologi diselidiki berhasil menelurkan dan menunjukkan bahwa suku tertua di dunia adalah Jawa. Setelah sebelumnya adalah Afrika. Jadi kita bangsa yang besar, genetika yang besar. Dan sifat kebangsaan itu ditularkan kepada Sunan Gunung Jati, kembali ke tanah Jawa, ingin mendirikan dan menegakkan harkat martabat bangsa Jawa. Bangsa Jawa itu sendiri adalah keturunan dari keturunan Nabi Adam yang bernama Nabi Set atau Nabi Sis. Di Perjanjian Lama disebutkan Nabi Set. Nabi Set inilah anak yang paling sempurna karena tidak ada kembarannya, dan dipilih langsung oleh Allah untuk mewakili kembali ke tanah perjanjian yang disebut tanah surga. Di Quran tidak ada istilah surga, yang ada jannah. Jannah itu artinya apa? Taman. Dijelaskan surga itu hawanya dingin, tumbuh-tumbuhan subur, buah-buahan berbuah pendek, mengalir air sungai di bawahnya, ada suara ayam tertawa, ayam aja tertawa. Itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi anak turun Sunan Gunung Jati Trah Nuswantara sudah berada di tanah surga. Jadi tidak perlu membunuh orang untuk masuk ke surga, nggak perlu berjihad memenggal kepala orang untuk masuk ke surga. Apalagi katanya tiket surganya akan mendapatkan balasan 72 bidadari. Lewong saya istri satu aja melayani semalam lempoh. 72 itu terus bagaimana? Kemudian bawa bom, naik sepeda kejeglong, bomnya jatuh, bomnya meledak, seorangnya yang bawa bom meledak. Lah punya istri 72 bidadari, kalau burungnya hancur lah buat apa? Dan surga itu sudah terlepas. Maka anaknya Nabi Adam yang bernama Nabi Sis itu mengajarkan tentang bagaimana menemukan Allah dengan cara mengungkuri dunia. Maka diberi istilah Simaru Dunia.
orang yang mengungkurkan dunia atau membelakangi dunia. Wong Jawa gampangannya menyebut Semar, Simaru dunia jadi Semar. Ki Ageng Badranaya, Pangeran Panembahan Ismaya, yaitu adalah tempat untuk bertawasul. Tadi Kiai menjelaskan ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habibina wa safina wa dzurriyyatina min quratin wa bi qur'an sidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Sultan wa Satul Qadir Jalani al-Baghdadi wa sampai kepada Prabu Kiang Santang, Roro Santang, sampai dengan Nyai Dermayu, Pangeran Kawarasa, Pangeran Kamarasa. Itu namanya tawasul. Maka Ismaya adalah nama yang dijadikan tawasul untuk berdoa. Maka dibenarkan oleh Allah. Tradisi Pasundan, agama Pasundan, Sunda Wiwitan dibenarkan oleh Allah lewat Islam. Qulillaha awidur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Allah mengatakan, aku itu punya nama yang baik, maka berdoalah dengan nama yang baik itu. Boleh disebut Ar-Rahman, maka supaya bisa memiliki kasih sayang, ada orang tua memberi anaknya namanya Fauzan Rahman, biar menebarkan kasih sayang, tidak ngebom kantor orang saja. Nggak nyindir loh, ini nggak nyindir loh ya. Orangnya melototin saya tak madep sana loh ya. Jadi agama yang paling hebat itu sudah diturunkan di tanah Jawa ini, di tanah Pasundan ini. Buktinya apa? Secara genetika menularkan semangat kepada Sunan Gunung Jati. Dia tidak mau menjadi raja di negeri Mesir yang besar luar biasa. Dia kembali ke tanah ibunya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, untuk membela Ibu Pertiwi tanah surga. Buat apa kemana-mana kalau di sini ada tanah surga? Ini menunjukkan bahwa tanah Jawa ini tanah surga. Terbukti orang-orang Yaman yang sulit makan, Arab Yaman itu pada datang ke sini. Setelah di sini kembali lagi nggak ke Yaman? Nggak kembali, malah sok merasa paling punya di tanah Indonesia. Ini sudah di surga. Coba dibaca Qurannya, cobalah. Ketika Nabi Musa kemudian diasingkan di hutan, Nabi Musa itu hanya makan salwa dan manga. Itu sama dengan jagung dan sorghum atau semacam itulah. Maka umatnya ngomong, ya Musa, berikanlah aku wa fumiha wa adasiya wa basoliha. Berikan aku kacang-kacangan, pisang, bawang merah, dan adas kulo waras. Emang di Arab ada adas kulo waras? Nggak ada. Nabi Musa aja kesini untuk dikenalkan, ini loh tanahnya Nabi Sis, ini loh tanahnya awal Nabi Adam. Bahkan Rasulullah sendiri dikenalkan oleh Allah untuk datang ke negeri atas angin. Maka Rasulullah datang. Bahkan banyak kapal di daerah Banten itu kalau digali, di dalamnya adalah harta karun pembawaan hadiah dari Rasulullah kepada raja-raja di Banten ini, raja-raja di Cirebon ini, raja-raja di Jawa Barat ini, sebagai bentuk hormatnya kepada Prabu Silih Wangi yang memiliki jiwa silih asuh, silih asah, silih rawat. Nggak ada orang bergelar silih rawat itu di atas segalanya. Ini kalau bahasa Inggrisnya maintenance, memanage semua manusia yang ada di alam semesta ini. Maka Prabu Siliwangi ketika saat itu menggabungkan dengan yang disebut dengan dinasti Sailendra.
yang secara genetika adalah anak turun dari Sunan Gunung Jati, yang melewati perjalanannya sampai kepada Ratu Pucuk Umun, melahirkan beberapa adipati, dan melahirkan genetika yang sangat luar biasa, yang sejak awal dari pemikiran memikirkan rakyat dan bangsanya, Sunan Gunung Jati menolak untuk menjadi raja, dan kemudian menyebarkan sikap patriotisme cinta tanah air itu di bumi Nusantara. Dari sini kemudian dicontoh oleh para pendiri NU, maka konsep akhir berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia sejak tahun 1936 sebagai kelanjutan dari 1906 pendirian atau 1908 berdirinya Budi Utomo dan didewasakan oleh Kiai Santri yang menyelenggarakan Sumpah Pemuda dan memberikan share 1.500 gulden. Sementara biaya untuk Sumpah Pemuda itu 2.500, yang 1.500 adalah dari Pangeran Santri atau Kiai Santri, dan itu ternyata keturunan dari Sunan Gunung Jati melalui jalur Subang Larang atau Pucuk Umun, dan kemudian melahirkan salah satu di antara adalah adik atau anak angkat saya, Kang Pauyan. Genetika di bawah alam sadar melahirkan semangat amanat penderitaan rakyat. Amanat penderitaan rakyat ini disarikan dari keinginan luhur dari bangsa Indonesia untuk merdeka, dan itu ditangkap oleh Bung Karno, kemudian menjadi konsep yang namanya Ampera. Apa itu? Membangkitkan jiwa-jiwa marhen, rakyat-rakyat marhen, rakyat-rakyat bawah, agar bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Ketemu dengan Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari yang namanya Nahdlatul Ulama, orang kecil sama orang kecil. Maka di pesantren Abdurrahman Wahid 2 tahun yang lalu sudah saya kawinkan antara marhen dan nahdi. Ini ternyata adalah sambungan dari jiwa-jiwa pecinta tanah air yang dipelopori oleh Sunan Gunung Jati, yang kemudian ditambah dengan pesan Rasul untuk menyemaikan Islam di bumi Nusantara ini, dan akhirnya berkembang sampai sekarang. Kenapa ketika penyebaran agama yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati tidak pakai gesekan, tidak pakai pengkafir-kafiran, tetapi justru merangkul Sunda Wiwitan, merangkul Hindu, merangkul segalanya, bahkan Cina pun dengan diplomasinya yang luar biasa, sehingga Sunan Gunung Jati diangkat menjadi menantunya kaisar negara terbesar di dunia, yang pada waktu itu namanya Kaisar Yumlu, dikawinkan dengan Syarifah Muta'in atau Ma Ongkini. Genetika ini setelah dimatikan dan dihancurkan oleh Hoak Belanda, sehingga seolah-olah terjadi perang bubat, perang antara Sunda dan Jawa, ternyata masih tersisa bekasnya, dan muncul di hati kalian, di hati GMBI, muncul di hati Ang Pauyan, akhirnya melahirkan gerakan masyarakat bawah Indonesia. Inilah jiwa patriot yang sesungguhnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dan saya berharap GMBI, dan kalau saya lihat tadi Dewan Pakarnya sudah menuju kepada langkah-langkah profesionalismenya, sudah ada Dewan Pakar ini, Dewan Pakar ini, Dewan Pakar ini. Mudah-mudahan semuanya itu dirangkai karena keinginan yang luhur, hati yang suci, kepingin mengangkat harkat martabat masyarakat bawah untuk bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi di hadapan bangsa-bangsa lain. Dan saya yakin di bumi Sunan Gunung Jati ini dengan pelopor yang bernama GMBI akan menjadikan langkah ke depan yang jauh lebih baik dan memberikan contoh kepada para pejabat, para petinggi, para TNI, para Polri, para rakyat, bagaimana berjuang yang sesungguhnya, yang dengan setia jabat erat, semangat jabat erat. Ini tidak dimiliki oleh ormas-ormas yang lain, dan itu hanya dimunculkan oleh GMBI. Kenapa? Karena ketika kita menjabat erat, maka ini adalah pintu gerbang dari elektromagnetis dari roh manusia. Ketika dia menempel, maka kekuatan satu baterai yang namanya manusia langsung bergabung dengan baterai yang lain. Inilah yang disebut join of energy. Ini yang disebut
penambahan energi. Maka Nabi mengatakan bersalamanlah dengan erat, maka engkau akan mendapatkan rahmat dan dihilangkan dosa. Maknanya apa? Dosa itu dihilangkan penyakit. Karena ditambah energinya, maka akan ada hope, harapan. Kalau sudah ada harapan, ada roja, di situ ada iman kuat. Kalau ada iman kuat, pasti akan imun. Kalau ada imun, pasti akan aman. Jadi tidak usah takut, terlalu takut. Bahwa kita, orang-orang yang berjuang di jalan Allah ini, akan diselamatkan oleh Allah. Amin. Tetapi harus diingat, karena protokolnya harus pakai masker, ya pakai masker. Nah, kebetulan saya ngomong kan nggak bisa pakai masker, nggak kelihatan. Karena kalau orang berbicara tidak pakai masker, gerakan chemistry-nya tidak nampak. Tapi kalau saya ngomong tidak pakai masker, orang menangkap gerakan semangat dan chemistry-nya nampak. Inilah yang membangkitkan terjadinya suksesi perjalanan message dari seorang komunikator kepada komunikator. Maka selamat berjuang GNBI, dan saya menaruh harapan barangkali hall mendatang jauh lebih besar dan diundang seluruh lapisan masyarakat. Jangan hanya masyarakat GNBI, biarkan orang Kristen mendengar perjuangan Sunan Gunung Jati, biarkan orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha, orang Islam, orang yang tidak beragama, yang barangkali jauh sudah wiwitan atau kejawen atau siapa, biar datang. Karena Islam itu sendiri adalah rahmat bagi semua sekalian alam. Bukan hanya kepada manusia, tapi kepada binatang, kepada tanaman, kepada pohon-pohon, kepada tanah, kepada air. Maka Indonesia diletakkan dengan semangat membela tanah air. Kan luar biasa itu. Nggak ada di bangsa lain membela tanah air. Itu adalah pemikiran para wali. Nah, kita harus bangga bahwa kita berasal dari tanah dan kita berasal dari air. Maka membela tanah air berarti membela Ibu Pertiwi. Dan membela Ibu Pertiwi adalah membela haknya Allah untuk dipuji. Karena kita berasal dari tanah dan air. Dan diberikan nurnya Allah sebagai irfa' darajah manusia yang innal insana fi ahsani taqwim. Mudah-mudahan selamat berjuang GNBI ku berikan contoh dan keteladanan kepada seluruh bangsa Indonesia bagaimana memikirkan masyarakat bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah GNBI. Amin. Kami selaku panitia Haul Sunan Gunung Jati sangat berbahagia sekali karena pada hari ini bisa menemukan bahwa GNBI juga membuat sesuatu yang lebih baik, karena bagaimanapun juga kita mengakui tentang siapa para waliullah. Dan saya berpesan kepada semua teman-teman agar mengambil suri tauladan bagaimana kita dibuat. Karena saya Syarif Hidayatullah tahun Sunan Gunung Jati amanatnya kedua, titik masjid dan fakir miskin, atau menurut beliau titik hadis dan fakir miskin. Insya Allah di GNBI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.